Selamat sore, Bu Della dan Bu Desi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori kepribadian psikoanalisa. Kelompok kami ada Dewi Masita, Nur Amina, Alessandro, Saputri, Asriani, dan Zevanya. Teori psikoanalisis. Salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh tidak hanya dalam bidang psikologi, tetapi juga bagi ilmu-ilmu lain, termasuk antropologi, sosiologi, bahkan implementasinya dapat ditemui dalam berbagai praktek kehidupan, seperti pernikahan. Dalam dunia counseling, teori ini sangat memberikan pengaruh yang kuat dalam memandang manusia, dan beberapa implementasinya dapat dalam praktek konseling. About Sigmund Freud. Teori psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater kebangsaan Austria. Sigmund Freud dilahirkan pada 6 Mei 1856 di sebuah kota kecil, Freiburg, di Moravia. Melalui buku dan berbagai ceramahnya, Freud mulai banyak dikenal, meskipun memiliki cara berpikir yang berlawanan dengan mainstream berpikir masyarakat medis pada saat itu. Dia banyak mendapati simpati dan dukungan dari peminatnya. Inilah cikal bakal dari gerakan psikoanalitik. Sayangnya, Freud tidak menyukai orang-orang yang tidak sepenuhnya setuju dengan pendapatnya. Lalu berikutnya ada pandangan teori psikoanalisis klasik terhadap manusia. Dalam pandangan Sigmund Freud, manusia sangat dipengaruhi oleh masa lalu, perilaku, dan permasalahan yang muncul, dan setiap individu merupakan pandangan teori psikoanalisis klasik terhadap manusia. Implikasi proses yang terjadi sebelumnya, terutama pada umur 1 sampai dengan 5 tahun. Freud memiliki pandangan yang suram terhadap kehidupan manusia. Baginya, manusia merupakan korban dari proses yang terjadi sebelumnya, tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih dan hanya melaksanakan dari takdir yang telah ditetapkan. Lalu struktur pembentuk kepribadian. Yang pertama ada ID. ID merupakan konsep struktural Freud untuk sumber insting dan semua dorongan energi dalam diri manusia. ID merupakan lapisan psikis yang paling mendasar dan merupakan kawasan di mana Eros dan Thanatos berkuasa. Terdapat naluri bawaan yaitu seksual dan agresi, dan keinginan yang diobsesi, memiliki sifat prinsip kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan konsep struktural Freud untuk bagian kepribadian yang mencoba memuaskan dorongan atau insting sesuai dengan realitas dan nilai moral seseorang. Ego terbentuk dengan diferensiasi dari ID karena kontaknya dengan dunia luar, khususnya orang di sekitar bayi yaitu orang tua, pengasuh, saudara, dan lain-lain. Adapun tugas ego yaitu mempertahankan kepribadian dan menjamin penyesuaian dengan lingkungan sekitar, memecahkan konflik-konflik dengan realitas dan konflik-konflik antara keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain. Lalu mengontrol segala yang masuk ke kesadaran dan apa yang akan dikerjakan. Lalu yang ketiga ada superego. Superego merupakan konsep struktural Freud untuk bagian kepribadian yang mengekspresikan kondisi ideal dan nilai moral kita. Dibentuk melalui internalisasi berupa larangan atau perintah yang berasal dari luar, yaitu pengasuh, khususnya orang tua. Diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Larangan dan perintah yang tadinya merupakan sesuatu yang asing bagi subjek, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang berasal dari subjek sendiri. Superego merupakan dasar hati nurani moral. Aktivitas superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal, sikap observasi diri, kritik diri, dan inhibisi. Kemudian, proses dinamika yang terjadi. Proses atau dinamika yang dalam psikoanalisa dihubungkan dengan cara bagaimana energi diapresiasikan, ditahan, atau diubah bentuknya. Left and then dead instinct. Left instinct, konsep Freud untuk dorongan atau sumber energi libido yang diarahkan untuk energi kelegaan hidup dan gratifikasi kepuasan seksual tujuan untuk hidup energinya, sama dengan libido. Dan eros, dead instinct, konsep Freud tentang dorongan atau sumber energi yang diarahkan kepada kematian atau kembali kepada inorganis. Tujuan untuk mati, kondisi kematian energi, insting, agresi, Thanatos. Left instinct, konsep Freud untuk dorongan atau sumber energi libido yang diarahkan untuk kelegaan hidup dan gratifikasi kepuasan seksual tujuan untuk hidup, energinya, libido, dan eros. The dynamic of functioning. Apa yang dapat terjadi pada insting seseorang? Ada 4 hal yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, tertahan ekspresinya. Yang kedua, diekspresikan dengan modifikasi. Yang ketiga, diekspresikan tanpa modifikasi. Yang keempat, atau kondisi satu dan yang lainnya. Misal, 1. Efeksi mungkin merupakan modifikasi ekspresi dari seksual insting. Yang kedua, sarkasme berkata kasar mungkin modifikasi dari insting agresi. Yang ketiga, objek insting bisa jadi diubah untuk diganti
displays, misal rasa cinta kepada ibu, rasa cinta kepada istri, pada anak, pada hewan peliharaan, dan lain-lain. Anxiety and maintenance of device. Anxiety, pengalaman emosional yang menyakitkan, yang merepresentasikan ancaman atau kondisi bahaya bagi individu. Reality anxiety, kecemasan terhadap bahaya-bahaya yang nyata. Neurotic anxiety, kecemasan terhadap hal-hal yang dibayangkan karena traumatis. Moral anxiety, merupakan kecemasan karena melanggar nilai-nilai moral. Defense mechanism, konsep Freud tentang strategi mental yang digunakan seseorang untuk meredakan kecemasan. Mekanisme ini berfungsi untuk menyingkirkan pemikiran, keinginan, atau perasaan dari kesadaran. Pertumbuhan dan perkembangan, the development of thinking process, yaitu teori psikoanalisa fokus pada perubahan dari berpikir primary thinking ke berpikir secondary thinking. Primary thinking, bahasa unconscious, di mana kenyataan dan fantasi tidak dapat dibedakan, misalnya ketika di dalam mimpi. Analog, dengan experiential thinking, berpikir holistik, konkret, dipengaruhi oleh beban emosi. Sering digunakan dalam situasi interpersonal untuk empati atau intuisi. Secondary thinking, bahasa conscious dan reality testing. Analog dengan rational thinking, yaitu berpikir lebih abstrak, analitis, mengikuti aturan-aturan logis dan fakta. Sering juga digunakan dalam penyelesaian problem matematis. Primary dan secondary thinking berkembang paralel dengan perkembangan ego dan superego. Konflik dapat terjadi antara apa yang dirasa dan yang diketahui. Itu masuk kepada the development of instinct atau tahap-tahap perkembangan kepribadian. Jadi, yang pertama, pada anak yang baru lahir sampai usia 1,5 tahun, yang disebut dengan oral stage, where infant pleasure centers on mouth. Jadi, pada usia ini kebutuhan akan makanan merupakan terpenting dan harus segera dipuaskan. Anak cenderung mengeksplor hal-hal baru melalui rangsangan mulut, dengan memasukkan barang-barang ke dalam mulut untuk merasakan barang-barang yang dirasa baru baginya. Lalu yang kedua, pada anak usia 1,5 sampai 3 tahun yang disebut dengan anal stage, where child's pleasure focuses on anus. Jadi, pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Anak perlu mendapat toilet training dan juga self-control. Lalu yang ketiga, pada anak usia 3 sampai 6 tahun, yang disebut dengan phallic stage, where child's pleasure focuses on genitals. Jadi, anak laki-laki pada usia ini sangat dekat dan merasa sangat mencintai ibunya yang disebut dengan Oedipus complex, dan begitu juga dengan anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya, sehingga terkadang menganggap ibunya sebagai saingan atau yang disebut dengan Electra complex. Lalu yang keempat, pada anak usia 6 tahun sampai usia pubertas yang disebut dengan latency stage, where child represses sexual interest and develops social and intellectual skills. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Lalu yang terakhir, pada puberty onward, yang disebut dengan genital stage, where a time of sexual reawakening, source of sexual pleasure becomes someone outside of the family. Jadi, organ seksual dan hormon seksual pada diri anak mulai aktif sehingga anak sudah menikmati aktivitas seksual secara sadar. Selanjutnya, psikopatologi. Akibat fiksasi atau kegagalan perkembangan pada 5 tahun pertama kehidupan, memunculkan 3 tipe kepribadian psikopatologi. Yang pertama ada the oral personality. Penuntut, tidak sabar, iri, cemburu, penuh kemarahan, depresi atau fixed empty, penuh ketidakpercayaan, dan pesimistik. Narsistik hanya tertarik pada dirinya sendiri dan tidak memiliki pengenalan yang jelas pada orang lain sebagai orang yang sungguh-sungguh ada. Orang lain terlihat hanya dalam hal apa yang mereka dapat berikan. Selalu meminta sesuatu dengan cara sopan, memohon, atau agresif. Yang kedua ada the anal personality. Kaku, berjuang untuk menguasai dan mengontrol, terpaku pada mesti dan harus, kesenangan dan kepemilikan, menghamburkan kecemasan, lost control, terpaku pada apakah menyerah atau membangkang. Dapat dikenali dari anal triad, yaitu keterpakuan pada orderliness dan cleanliness, keteraturan dan kebersihan, parsimony dan stinginess, atau hemat dan kikir, obstinasi atau keras kepala. Yang ketiga ada the phallic personality. Laki-laki bersifat menjadi eksibisionis, kompetitif, berjuang untuk sukses, menekankan untuk menjadi maskulin, macho atau kuat. Yang wanita menjadi naif, menawan, eksibisionis, dan penuh. Jadi kesimpulannya, Sigmund Freud telah memperkenalkan teori dan terapi yang dikenal sebagai teori psikoanalisis. Teori ini menerangkan beberapa unsur yang berbeda, yaitu sadar, separuh sadar, dan tidak sadar, yang dibagi kepada beberapa struktur personality, yaitu ID, ego, dan superego. Setiap struktur personality ini mempunyai hubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu sistem pemikiran manusia yang normal. Oleh karena itu, teori ini amat penting untuk dipraktikkan dalam diri seseorang agar kita paham cara pemikiran kita terhadap sekitar dan dapat memahami perasaan dan tingkah laku orang lain. Semua struktur personality yang terkandung dalam teori ini mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematik serta rasional dalam keadaan sadar, prasadar, dan tidak sadar. Kita dapat membedakan perkara negatif dan positif terhadap perkara yang kita ingin lakukan dan dapat memenuhi kehendak dalam diri kita.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.